Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Rizky Suryagani dengan NIM 12270501118. Mungkin langsung saja, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS deep learning, yaitu dengan saya mengambil tema studi kasus text generation, yang dimana itu tuh membangun model generatif AI untuk menghasilkan teks baru yang menyerupai gaya dataset tersebut. Yang dimana pada sel pertama di sini saya melakukan import beberapa library yang digunakan seperti NumPy, Pandas dan lain sebagainya. Kemudian pada sel selanjutnya di sini saya memuat di sini saya melakukan import file ke dalam Colab, yang dimana di sini saya memasukkan file kaggle.json untuk menjalankan dataset dari Colab nantinya. Kemudian di sini dilakukan tokenize dan juga setup dari file sebelumnya. Kemudian di sini dilakukan atau memuat dataset ke Shakespeare Place langsung dari Kaggle menggunakan Kaggle Hub. Kemudian pada sel selanjutnya dilakukan validasi untuk memastikan bahwa dataset itu berhasil dimuat atau enggaknya gitu. Yang dimana di sini ditampilkan beberapa tampilan dari dataset Shakespeare dataset.csv. Yang dimana selanjutnya di sini di sel 4 terdapat juga dataset validation, yang dimana di sini tampilkan misal seperti bisa kita lihat jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa, dan menampilkan kolom jumlah dari detail kolom dari jumlah tersebut. Nah, kemudian di sini dilakukanlah eksplorasi dataset untuk melihat struktur data dan contoh isi teks Shakespeare, yang dimana tahapan itu lumayan cukup penting untuk memahami karakteristik data sebelum masuk ke processing. Kemudian di sini melihat salah satu contoh teks dari dataset tersebut. Kemudian pada sel berikutnya penggabungan menjadi di penggabungan beberapa teks menjadi satu korpus besar yang dimana kemudian diubah menjadi huruf kecil agar konsisten dan juga sehingga model tidak membedakan kata yang sama hanya karena perbedaan kapitalis. Kemudian di sini terdapat sel selanjutnya melakukan tokenize, yang dimana setiap kata itu diubah menjadi representasi angka, dan di sini juga diperoleh total vocabulary size yang akan digunakan oleh model, yang dimana hasilnya seperti berikut. Kemudian sel selanjutnya melakukan create input atau sequence, yang dimana di sini itu digunakan untuk data training. Jadi setiap sequence itu berisi beberapa kata sebagai input data dan satu kata berikutnya sebagai target. Nah, yang dimana sequence ini tuh kemudian dilakukan padding agar memiliki panjang yang sama. Nah, kemudian lalu dipisahkan menjadi data input dibagi menjadi data input X dan juga data input Y, yang dimana hasilnya sebagai berikut. Di sini terdapat jumlah sequence-nya sebagai berikut dan juga panjang sequence-nya 19. Kemudian di sini dilakukan pada sel berikutnya dilakukan train validation, yang dimana di sini data dibagi menjadi data training dan data validation dengan rasio 8 banding 20. Itu salah. Kemudian pada sel selanjutnya di sini dibangun arsitektur awal dengan model menggunakan LSTM.
yang dimana model tersebut terdiri dari embedding layer, satu layer LSTM, dropout, dan dense layer dengan aktivasi softmax. Nah, kemudian loss function yang digunakan merupakan kategori proses trophy karena model ini tuh memprediksi kata berikutnya dari banyak kemungkinan kelas, yang dimana hasil dari model tadi itu sebagai berikut. Nah, kemudian di sini model tuh dilatih selama 20 IPO dengan batch-nya tuh 64. Jadi selama training tuh didapat bahwa nilai loss pada training itu menurun, tetapi yang menandakan model yang dimana itu menandakan model belajar naik, meskipun akurasi itu tuh lebih kecil dibandingkan loss. Jadi tapi ini tuh masih dikategorikan sebagai normal untuk dataset teks. Kemudian di sini ditampilkan visualisasi grafik loss training dan validation, yang dimana di sini ditunjukkan grafik loss training yang dimana di sini ditunjukkan training itu menurut training validation tuh naik ke atas dan training loss tuh menurun ke bawah. Kemudian di sini pada sel selanjutnya dibuat sebuah fungsi untuk menghasilkan teks baru berdasarkan sheet yang diberikan oleh pengguna, yang dimana pada sel selanjutnya 13 yaitu di sini tuh dilakukan evaluasi teks generation. Jadi secara ini tuh si teks tuh dihasilkan melalui struktur kalimat dan gaya bahasa yang menyerupai dataset Shakespeare, yang dimana di sini generate text-nya tuh to be or not to be, yang dimana di sini dihasilkan lanjutannya shape in there hence no then no other. Jadi kedua sel tersebut tuh berhubungan, yang dimana di sini tuh pembuatan atau testing model yang sebelumnya dibuat apakah berjalan dengan lancar, yang kemudian pada sel ini tuh dibuktikan bahwa si model tuh bisa berjalan dengan cukup baik, yang dimana ketika dimasukkan teks awalan sebagai berikut bahwa si model tuh bisa melanjutkannya sebagai contoh katanya seperti ini. Kemudian sel selanjutnya jadi pada sel 14 dan 15 ini juga di mana kedua sel ini tuh melakukan eksperimen tambahan, yang dimana eksperimen pertama pada sel 14 ini diperuntukkan untuk menambah jumlah layer LSTM untuk melihat seberapa berpengaruh kedalaman model, yang dimana hasilnya seperti berikut. Dan untuk sel terakhir dari sel 15 ini diperuntukkan untuk mengubah learning rate optimizer, yang dimana hasilnya tuh menunjukkan bahwa perubahan arsitektur dan hyperparameter mempengaruhi stabilitas dan performa model. Jadi bisa disebut tuh model LSTM ini tuh dibangun bisa dikatakan berhasil gitu, menghasilkan teks baru yang menyerupai gaya teks dari dataset Shakespeare, yang dimana hasilnya tuh bisa dilihat seperti pada sel tadi. Ketika dimasukkan teks sebagai berikut, otomatis si modelnya tuh menghasilkan teks baru yang dimana sesuai dengan ketentuan dari dataset Shakespeare. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.